Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bahari Layana Daniswara dengan NIM H1A0232121. Pada tugas mata kuliah Teknologi Energi Terbarukan, di sini saya membuat makalah tentang studi potensi pembangkit listrik tenaga arus laut di perairan Indonesia. Pada penelitian ini memiliki latar belakang. Yang pertama, kebutuhan energi. Meningkatnya populasi dan industri memuncak memicu lonjakan kebutuhan listrik. Pada masalah fosil, ketergantungan pada energi fosil menyebabkan emisi karbon dan menipisnya cadangan sumber daya. Pada potensi Indonesia, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi energi laut sebesar 63 gigawatt. Nah, di sini memiliki solusi yaitu pengembangan energi arus laut sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di sini memiliki rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar potensi energi arus laut Indonesia? Kedua, bagaimana prinsip kerja teknologi pembangkit listrik tenaga air laut? Ketiga, apa kendala dan peluang pengembangannya? Nah, di sini tujuan penelitiannya pertama, menganalisis potensi sebaran arus laut. Kedua, mengidentifikasi teknologi turbin yang relevan. Ketiga, memetakan tantangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Energi terbarukan merupakan solusi krusial di tengah menipisnya cadangan fosil dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keunggulan strategis untuk memanfaatkan dinamika perairan sebagai sumber listrik masa depan. Apa sih energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi dari proses alam berkelanjutan seperti matahari, angin, air, biomasa, dan laut. Energi arus laut memiliki karakteristik yaitu merupakan energi kinetik dari pergerakan massa air laut secara horizontal. Nah, keunggulan utamanya yaitu memiliki stabilitas dan densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan energi angin, sehingga lebih mudah diprediksi. Analisis potensi arus laut di Indonesia. Indonesia berada di titik temu dua samudera besar, Pasifik dan Hindia, yang menciptakan fenomena pergerakan air yang masif. Interaksi arus global dan morfologi selat sempit di Nusantara menghasilkan aliran energi yang sangat potensial untuk dikonversi menjadi listrik. Lokasi prioritasnya yaitu terkonsentrasi di wilayah selat sempit seperti Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Larantuka. Pada kapasitas teknisnya, kecepatan arus di wilayah tersebut mencapai lebih dari 2 meter per second, yang merupakan ambang batas ideal untuk pengoperasian turbin. Pada distribusi geografis, potensi besar teridentifikasi di wilayah Indonesia bagian timur, menjadikannya solusi listrik bagi daerah pesisir terpencil. Nah, berikut mekanisme kerja dan teknologi PLTAL. Teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL mengadopsi prinsip serupa dengan turbin angin, namun bekerja di media air yang memiliki densitas jauh lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pembangkitan energi yang besar, meskipun pada kecepatan aliran yang relatif rendah. Pada alur konveksi, pertama-tama arus laut memutar baling-baling turbin yang menghasilkan energi kinetik. Kemudian,
poros memutar generator yang menghasilkan energi mekanik, lalu akan menghasilkan listrik. Nah, pada variasi teknologi, penggunaan turbin poros horizontal atau horizontal axis dan poros vertical axis, tergantung pada karakteristik arus di lokasi. Nah, jadi ntar bisa menggunakan horizontal axis atau vertical axis. Pada inovasi materialnya, pengembangan saat ini berfokus pada efisiensi turbin dan ketahanan material terhadap korosi air laut serta tekanan bawah air. Nah, ada beberapa kendala dalam implementasi di Indonesia. Meskipun potensinya melimpah, transisi menuju energi laut masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Faktor biaya dan penguasaan teknologi menjadi penghalang utama dalam komersial skala luas di perairan Indonesia. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Biaya investasi awal atau capital expenditure sangat besar untuk pengadaan infrastruktur bawah laut. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi karena kondisi lingkungan laut yang korosif. Faktor kedua, faktor teknis dan teknologi. Ketergantungan pada teknologi impor karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi komponen utama secara mandiri. Tantangan alam seperti biofouling atau penumpukan organisme dan tekanan air yang ekstrim di kedalaman laut. Faktor regulasi dan kebijakan. Belum adanya regulasi spesifik yang memberikan kapasitas hukum dan intensif bagi investor energi laut. Kurangnya data riset mendalam mengenai karakteristik arus di setiap titik spesifik perairan Indonesia. Yang terakhir, faktor lingkungan. Perlunya kajian dampak terhadap ekosistem lokal, termasuk gangguan pada biota laut dan jalur navigasi kapal. Nah, itu adalah 4 kendala dalam implementasi di Indonesia. Selanjutnya, peluang pengembangan. Ada 3 peluang. Yang pertama, sumber daya melimpah. Potensi yang belum terjamah secara optimal di berbagai titik selat. Jadi, seharusnya masih sangat banyak sumber dayanya karena belum terjamah. Yang kedua, dukungan pemerintah. Kebijakan Kementerian ESDM untuk meningkat bauran energi baru terbarukan. Ketiga, solusi wilayah terpencil. Itu sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil yang sangat sulit dijangkau kabel darat. Kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi arus laut yang sangat besar dan stabil sebagai sumber energi masa depan. Kedua, pembangkit listrik tenaga air laut adalah teknologi yang menjanjikan, meski masih memerlukan riset mendalam terkait efisiensi dan biaya. Pada saran ini, yang pertama, melakukan pemetaan data arus laut yang lebih akurat. Kedua, mendorong riset teknologi dalam negeri untuk menekan biaya. Ketiga, memberikan intensif bagi investor energi laut. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.